Di Yogyakarta, maling motor spesialis masjid dibekuk Polsek Godean, Sleman. Tersangka mengaku sengaja menyasar jamaah masjid karena menganggap korbannya akan lebih mudah mengikhlaskan jika motornya hilang dari masjid. Pria berusia 54 tahun warga Sembuwetan, Sleman ini dibekuk jajaran Polsek Godean karena diduga sebagai pelaku curanmor spesialis masjid. Tak kurang dari 7 kali dirinya telah melakukan pencurian sepeda motor dengan sasaran masjid di Sleman dan kota Yogyakarta. Insya Allah orang masjid legowo dan ikhlas. Sepeda motornya hilang. Kalau sepeda motornya baru hilang atau kena musibah. Selain itu, pihak takmir masjid juga akan mengganti kehilangan tersebut dengan uang masjid. Setiap sepeda motor yang berhasil dicuri dijual ke penadah dengan harga 1 juta hingga 2 juta rupiah per unit. Modusnya tersangka ini masuk ke dalam masjid, ke halaman parkir masjid. Kalau misalkan ada sepeda motor yang bisa diambil, tersangka langsung mengambil sepeda motor itu. Kalau misalkan tidak ada, tersangka masuk dalam masjid dan ikut melaksanakan sholat. Polisi juga turut mengamankan sepeda motor yang dicuri. 5 buah sepeda motor ditemukan dalam kondisi utuh di tangan penadah. Sementara 2 motor lainnya sudah dalam keadaan terpotong-potong. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 9 tahun penjara. Wiwi Susilo melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, alhamdulillah akhirnya pelaku pencurian sepeda motor yang spesialisnya adalah mencuri di area masjid ini berhasil ditangkap. Tapi saya nggak habis pikir ya Ustaz ya, bisa-bisanya gitu punya pemikiran bahwa jamaah masjid bisa lebih ikhlas. Bisa nggak nih, mohon maaf nih, kalau Bapak yang ikhlas nggak punya motor gimana Pak, daripada harus mengambil motor orang. Pandangan Ustaz gimana melihat hal ini? Keikhlasan itu hanya ada pada perbuatan baik, pada amal soleh. Tidak ada keikhlasan pada perbuatan jahat. Apalagi tadi mencuri, alasannya yang saya curi insya Allah ikhlas. Dari mana dia tahu keikhlasan? Padahal kata Nabi keikhlasan itu di dalam hati. Dan tidak ada yang tahu hati seseorang. Karenanya kaidahnya, jika orang ingin memahami keikhlasan, maka babnya hanya kebaikan, hanya amal soleh. Misalnya orang membantu, itu babnya keikhlasan. Tapi kalau dia mencuri, kalau dia berbuat jahat kepada siapapun, bahkan kepada keluarganya sendiri, tidak ada faktor keikhlasan di dalamnya, tetap saja perbuatan jahat, mencuri dan sebagainya di masjid, di luar masjid, kepada orang yang ikhlas dalam tanda kutip atau tidak ikhlas, tetap saja berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada hadis dari Nabi, hadis Bukhari, la'anallahu sariqa yasrikul bayadata. Allah melaknat pencuri meskipun dia hanya mencuri 1 butir telur. Dalam bahasan para ulama, 1 butir telur mungkin dinilai manusia tidak ada harganya. Namun babnya di sini konteksnya adalah bisa jadi ia menganggap remeh perbuatan mencuri. Cuman 1 butir telur. Insya Allah yang saya curi juga ikhlas. Yang saya curi kan keluarga saya sendiri. Yang saya curi kan teman baik saya. Dikhawatirkan kalau alasan-alasannya demikian, maka manusia akan meringankan perbuatan mencuri. Untuk itu hadis ini, kata para ulama hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi untuk mengingatkan kita bahwa sedikit apapun, sekecil apapun, alasan apapun tidak dibenarkan seorang itu mengambil hak orang lain, melainkan dengan izinnya tentu, melainkan pula dengan kerelaan. Bab kerelaan pula menjadi indikasi apakah amal kita amal baik atau tidak baik. Kalau tidak ada kerelaan, kalau tidak ada keikhlasan, maka tentu kategori amal itu adalah amal yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lantas Ustaz, kalau misalnya yang diambil haknya atau dirampas haknya itu sudah mengikhlaskan barangnya diambil, apakah lantas dosa yang ditanggung dari si tersangka ini gugur? Ya, ini kaitannya dengan hak adami, hak sesama manusia. Ketika seseorang mengambil hak orang lain, maka kewajiban yang mengambil adalah meminta izin, meminta ridhonya, meminta kerelaannya. Manakala yang diambil itu memaafkan, maka betul gugurlah kesalahan. Namun
bagaimana kita tahu bahwa yang kita ambil itu nanti memaafkan? Karena kita perbuatannya kan sebelumnya, sedangkan memaafkannya setelahnya. Ketika kita melakukan kejahatan dan kita yakin dia memaafkan, ternyata setelah kita berbuat jahat dia tidak memaafkan. Itu yang dikhawatirkan oleh para ulama. Maka yang terbaik, meskipun ya kita dalam konteks yang lain kita merasa sangat tertekan atau terpaksa melakukan kejahatan, kita tentu berharap bahwa apapun dan bagaimanapun, sekecil apapun perbuatan dosa tetaplah dosa, kita hindari. Dan jangan kemudian gambling, nanti saya minta maaf, fulan memaafkan. Padahal ada catatan lain. Catatannya adalah semua yang ada di dalam hati manusia akan dibuka rahasianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kalau begitu